Oke, kembali lagi di forum Timnas. Jadi kita sudah resmi lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik setelah Thailand maupun Vietnam mengalahkan lawan-lawan mereka sehingga membuat mereka menjadi juara grup. Lalu Malaysia menjadi juara grup juga, jadi ada 3 juara grup plus satu runner-up terbaik karena runner-up dari grup ya grupnya si Thailand Vietnam itu bisa dibilang ya nggak mengumpulkan banyak poin ya, maka dari itu Indonesia yang lolos sebagai runner up terbaik. Nah, di semifinal kita akan menghadapi Thailand, langsung istilahnya raja terakhir Thailand. Kita tahu bahwa kekuatan Thailand ini di Asia Tenggara bisa dikatakan yang terbaik saat ini. Oke, Indonesia dan Vietnam ya kurang lebih sama lah. Mereka berdua bersaing untuk ya bersaing dengan Thailand tentu saja. Nah, yang menjadi problem adalah haruskah kita optimis atau realistis? Ini adalah pertanyaan yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Yang jelas kalau kita optimis ya kita bisa mengalahkan Thailand, bahkan kita optimisnya menjadi juara dari AFF Under 23. Tapi yang harus siap diterima kalau kita optimis adalah kecewa ketika harapan kita yang tinggi, ekspektasi kita yang tinggi tiba-tiba tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu ya kalau gue sih secara pribadi gue lebih realistis. Karena apa? Banyak faktor. Oke, banyak faktor yang membuat gue realistis. Kalau di semifinal menang, syukur. Kita masuk final, syukur. Juara makin kita bersyukur. Tapi kalau enggak pun, it's okay. Karena yang pertama jelas, secara pemilihan pemain dan persiapan itu, ya nggak banyak yang kita bisa ambil gitu. Nggak banyak yang kita bisa persiapkan. Contohnya pemain. Pemain yang dipanggil oleh Sinteyong itu ya 50%-an lebih. Itu pemain-pemain yang tier 2, bukan tier utamanya timnas. U23 ya, kita bicara U23. Jadi chemistry, kualitas, mental itu sangat berpengaruh. Banyak pemain yang mungkin baru pertama kali nih merasakan pentas bermain di laga internasional AFF Under 23. Jadi kelihatan mentalnya, gugupnya, kurang percaya diri itu terlihat sekali. Ya, sehingga berpengaruh terhadap performa mereka. Pemain seperti Ragil, pemain seperti Kadek, pemain seperti Frankie Misa, terus Esal, terus kemarin ada Muhammad siapa itu namanya. Ada banyak lah, cukup banyak pemain yang ya jujur gue baru pertama kali lihat mungkin mereka main di timnas U23. Sehingga secara kepercayaan diri terlihat mereka masih gugup, masih kurang percaya diri, dan itu berdampak ke performa individual mereka. Sering membuat kesalahan individual, sering membuat error, sering membuat blunder, sering membuat salah passing. Itu yang membuat ya banyak dibully juga kan mereka. Ya pemain-pemain yang gue sebut tadi. Nah, cuman kalau kita menyalahkan pemain-pemain ini ya kita nggak bisa salahkan mereka juga sepihak. Dalam arti persiapan mepet, mereka juga jarang mendapatkan jam terbang di internasional dengan timnas sehingga ya performa mereka ya bisa dikatakan buruk, belum sesuai ekspektasi. Nah, lalu yang kedua, tadi kan yang pertama soal kesiapan dan persiapan itu kalau nggak salah cuma seminggu, ya kan? Terus pemain. Lalu yang kedua, ya secara taktikal STY kelihatan tidak bisa berbuat banyak dalam hal dia ini ingin menerapkan sebuah sistem tapi melihat kualitas atau performa per individual aja itu masih jauh dari kata bagus. Sehingga kalau lu mau membuat atau bermain as a system di mana yang diterapkan di timnas senior itu berat karena eksekusinya pasti berantakan. Maka dari itu ya kayak dilepas aja. Oke, yang penting main, lepas, jangan ada beban dan sebagainya. Kelihatan taktikalnya pun ya mungkin sesekali terlihat, tapi lebih banyak kan sporadis bermainnya. That's okay. That's okay asal hasilnya kan positif. Asal hasilnya positif, it's okay.
Nah, yang menjadi permasalahan adalah lawan Malaysia kita kalah. Oke, ini anggap aja sebagai pembelajaran. Lawan Timor Leste kita menang 1-0 tapi ugly win. Kita bisa menang jauh lebih besar. Dan secara permainan pun kita tidak mendominasi. Oke, ini 2 pertandingan menurut gue cukup untuk menjadi pembelajaran. Untuk lawan Thailand, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Cuman, yang menjadi problem ini, poin yang ketiga itu adalah masalah mental. Seperti yang kita tahu bahwa timnas senior kita aja, ketika ketemu Thailand, mentalnya kena. Ya kan? Nah, ini timnas junior plus tier 2-nya. Jadi bukan pemain-pemain utama. Walaupun Thailand pun juga demikian, bukan pemain-pemain utama mereka. Cuma secara mindset, mental, itu sangat berpengaruh. Nah, ini tugas siapa? Tugas pelatih untuk memotivasi, untuk soal mental ini diperhatikan ke timnas kita. Jadi pemain-pemain yang turun nanti, terutama starting 11 itu sangat penting, krusial. Siapa-siapa pemain yang menurut mungkin STY sudah siap. Secara bukan hanya secara taktikal, tapi secara mental, pressure-nya itu berat. Apalagi ini main fase gugur. Nah, ini berbahaya. Kalau pemain masuk lapangan kena mental, gugup, kagok bermainnya, maka itu akan berdampak buruk untuk timnas kita. Jangan heran nanti kalau misalkan Thailand bisa memborong banyak gol. Karena bukan masalah taktik, tapi masalah mental. Mental itu paling di underestimate. Orang cuma lihat tactical dan skill. Orang tidak melihat mental. Mental itu tidak terlihat di lapangan, tapi terlihat sekali ketika pemain melakukan error, pemain melakukan kesalahan passing, pemain melakukan blunder. Ini bukan masalah tactical, ini bukan masalah individu. Mungkin mereka bermain bagus di tim mereka, di klub mereka, makanya mereka dipanggil. Tapi ketika bermain untuk negara di kancah, ya bisa kita kan walaupun AFF ya, cuman internasional kan, antar negara, regional, mereka kena mental. Sehingga performa mereka buruk. Ya, ini masalah yang harus ditangani oleh STY kalau mau lolos dan bisa mengalahkan Thailand. Nah, tapi kembali lagi kita harus lihat targetnya PSSI di AFF ini apa. Itu sudah ditetapkan sebelum satu bola ditendang di AFF. Yaitu apa? Yaitu untuk mencari jam terbang, persiapan, mencari pengalaman sebagai persiapan kualifikasi Piala AFC, Piala Asia nanti. U23, bukan senior, U23. Jadi kembali lagi kita harus tahu nih prioritinya apa. Jangan ketika kita gagal misalkan menjadi juara di AFF ini, lalu banyak hashtag STY out. Nah, ini tidak make sense. Kita harus lihat agenda besarnya itu apa. Ketika Piala Asia U23 nanti kualifikasi, kita lihat mainnya seperti apa dengan pemain utama, dengan skuad terbaik. Lalu Piala Asia Senior, mainnya seperti apa, hasilnya seperti apa dengan skuad terbaik. Baru kita bisa menilai STY ini bagus atau tidak, layak dipertahankan atau tidak. Karena kuncinya adalah berkali-kali itu sudah ditekankan bahwa target kita bukan menjadi juara dari Piala AFF, tapi berbicara banyak di Piala Asia, entah U23, entah senior. Kalau kita berbicara banyak di kualifikasi Piala Asia, terus kita lolos ke Piala Asia, lalu kita berbicara banyak di Piala Asia, kita masuk Olimpiade, itu merupakan sebuah prestasi yang jauh lebih luar biasa dibandingkan kita menjadi juara dari Piala AFF U23. Kelompok umur AFF kita sudah hampir pernah juara semua. Memang senior belum, tapi junior kita sudah pernah. Dan apa gunanya kita menjadi juara dari Piala AFF U19, U16, U23? Bukan kita underestimate. Tapi apa next-nya? Ketika kita menjadi juara lalu kita diobok-obok di Piala Asia, buat apa? Tapi kalau kita tidak menjadi juara pun, tapi kita di kualifikasi Piala Asia U23 atau di Piala Asia U23-nya, kita bisa perform, itu jauh lebih membanggakan menurut gue. Jadi kembali lagi, kalau ditanya optimis atau realistis, kalau gue bilang di AFF ini lebih baik kita realistis. Kita punya rasa optimis itu harus kita tunjukkan di event yang jauh lebih penting. Piala Asia,
kualifikasi Piala Asia U23 ini jauh lebih penting dibandingkan hanya menjadi juara dari Piala AFF. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita lihat nanti apakah timnas kita mampu memberikan perlawanan menghadapi Thailand atau tidak. Karena ini masalah udah bukan masalah taktikal, tapi masalah mental. Apakah pemain kita bisa mengatasi permasalahan ini? Itu hanya bisa dijawab nanti di laga semifinal. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.